Ya, teman-teman, hari ini tanggal 30 bulan 11 ya, di hari libur. Tapi sebelum teman-teman silahkan dibaca dulu, apalagi yang baru masuk di channel ini ya. Silahkan dibaca dulu sambil teman-teman membaca. Saya ucapkan terima kasih yang selama ini terus membantu channel ini supaya terus berkembang ya. Baik yang like, yang share, juga yang subscribe yang udah lama, luar biasa teman-teman ya. Yang baru juga terima kasih. Serta kepada teman-teman yang telah memberikan doa juga terima kasih, yang telah memberikan thank gift super juga terima kasih. Terus teman-teman hati-hati ya, udah beberapa hari ini ada di kolom komentar yang menawarkan link-link tertentu ya. Udah sebagian udah saya hapus sih, takutnya ketika saya tidak ada teman-teman mungkin melihat komentarnya dan dia mengajak ke link tertentu. Nah, saya jelaskan sekali lagi, saya tidak pernah punya kelas ya. Silahkan dibaca juga. Terima kasih, tidak pernah ngasuhin link-link tertentu. Kita semuanya ada di YouTube teman-teman ya. Baik yang komentar saya bacakan nanti dengan video balasnya biar teman-teman yang lain tahu ya. Oke teman-teman, langsung aja ini bagian keempat ya. Nah teman-teman, sebelumnya apabila ada emiten-emiten yang lagi teman-teman mau ditanyakan dan kebetulan sudah dibahas di hari dari mulai Jumat malam ya, Jumat malam satu nih, yang satu terus dua ke bagian tiga, sekarang kan ke bagian keempat ya. Mungkin di emiten-emiten di sini udah dibahas dan update-nya untuk hari Jumat. Jadi yang terbaru yang 1, 2, 3 itu terbaru semua ya. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Kita bahas emiten teman-teman langsung. Ada emiten apa nih selanjutnya? Ada Bino ya. Ada Bino. Ini tidak ditanyakan apapun ya, hanya updatean aja Bino ya. Baik. Bino, udah ini teman-teman, si Bino ini udah menyentuh garis kenaikan pertama ya. Nih ya di 223 saya hapus ya. Nah, ini garis kenaikan yang keduanya juga sudah tersentuh sama shadow. Saya bilang kalau shadow tidak tersentuh ya harus sama body, maka kita tunggu bodinya aja ya. Nah, ini juga sudah tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman di sini nih. Nih. Ini ada tanda-tanda kenaikan di 261. Kita tanggalin aja ya. Biar teman-teman tengah sekarang aja lah. Enggak usah ditelusuri. Ini target ya. Target tanggal 30 ya, bulan 11 2024. Ini direkamnya tanggal 30 dan itu tanggal 30. Bukan tanggal 30 tercapai ya. Nah, inilah target yang saya targetin juga. Ada kepala merah sini, ada teman-teman di 300-an ya. Cuman kita lihat dulu posisinya teman-teman, jangan sampai teman-teman ini sudah mentok di atas tidak dijual gitu, sayang banget gitu ya. Untuk 1 tahunan kemarin sudah mentok di atas di 281. Kita lihat untuk 10 tahunan. Nah teman-teman, ini juga sama teman, sebenarnya ini sudah mentok di angka 277 ya. Kemarin dikasih lebih nih ke angka 300 dikasih lebih ya. Makanya sekarang kan lagi di harga setengahnya. Mudah-mudahan sih ini bisa ditarik kembali ya. Ini yang kedua kalinya yang narik kedua kali. Jadi ini adalah emiten yang sudah tahun 2021 ya. Dari semenjak IPO dia adalah harga tertingginya kemarin teman-teman, bulan September ya. Nah, dia ditarik lagi yang kedua ya. Jadi kemungkinan ke bawahnya ada teman, karena mungkin tapi ada tapinya, apabila dia mau melanjutkan kenaikan ya silahkan aja. Cuman saya tidak akan melebihkan daripada harga yang sini ya di 280 ataupun di angka ini nih, di angka 279-nya. Sebenarnya ada satu lagi nih. Cuman saya tidak menarikkan ke situ, oleh ke sini aja lah targetnya teman-teman ya. Dan juga angka ada kenaikan di 261. Harus ukurannya bagaimana ukurannya. Terus untuk penurunannya perhatikan teman-teman, kemarin semenjak dia udah ketembus dan ternyata ke bawah dulu dan dia meninggalkan sini, gapnya sudah tertutup sama si ekor hijau nih. Ekor hijau sudah ketutup ya. Nah, tapi meninggalkan jejak muka arah sini teman-teman ya. Ini adalah si ekor hijau itu wajib dikunjungi. Apabila dia uptrend biarkan aja dulu. Kita akan nerimanya ketika downtrendnya mungkin akan ke sini ya. Ini dijadikan sebagai support juga bisa. Terus ada lagi di angka 146-nya itu adalah si ada gap ya, ada gap di sini 146-nya nih. Nah, isiannya bagaimana? Isiannya bandar lokal sebenarnya lagi ngambil teman. Perhatikan bandar lokal ngambil ya. 2 hari dia ngambil, 2 hari keluar, tapi per terakhirnya tanggal 29
ternyata dia ngambil untuk bandar lokal ya. Siapa bandar lokal yang ngambil? Ada si kakak ya. Si kakak, si AO sama si GR ini adalah bandar lokal yang ngambil si emiten ini ya. Yang mudah-mudahan bisa diangkat ya ke 261 sampai menembus ke 279 aja. Kalau ketinggian ke sini mungkin saya terlalu tinggi ya, di sini aja. Tapi kalau bandarnya pengen ke atas ya silahkan aja gitu kan. Terserah bandar, bebas itu mah ya. Nah, Poren bagaimana? Poren semenjak ambil tanggal 25 ngambil, terus ada pembuangan sedikit, terus ngambil lagi, nah kemarin ada pembuangan. Jadi pengambilan dari bandar lokal itu dibuang sama bandar Poren, tapi si Poren masih ada di dalam ya. Sekitar 3/4 barang lagi dia sudah ada di dalam, masih ada di dalamnya. Perhatikan tanggal 25-nya. 25 untuk Poren. Ada CC teman-teman, di sini ada CC, dia menguasain ya. CC biasa suka jualan di atas ya. Nih lihat CC ngambil 57.000, jual 51, berarti CC tinggal sisa barang. Artinya kalau dia jualan mungkin sudah untungnya itu teman-teman ya. Mungkin dia sudah untungnya ya untuk jual, jadi yang menyisakan cuma 5.600 aja. Nah, jadi bagaimana ke depannya ya, kalau dia istilahnya besok ada kenaikan, kemungkinan bisa ke 261, tapi kalau ada penurunan sekarang di 158 ada sebagai support terkuatnya untuk dilalui ya, karena ini seekor hijau. Nah, gitu seperti itu teman-teman ya. Kalau lagi naik ikutin aja teman-teman ya, ikutin aja. Ini juga si bandar lokal juga udah bagus penguatannya. Oke, mudah-mudahan ke 261 ya. Tapi ketika kenaikan jangan lupa penurunan bisa 155, tapi sekarang lagi tinggi, sudah tinggi teman-teman ya, sudah tinggi, sudah di harga tengahnya ke atas. Tapi kalau sekarang dia ya teman-teman, sempat tinggal ukur aja teman-teman, begini nih cara ngukurnya teman-teman. Perhatikan, ketika teman-teman ngambil di sini berapa kenaikannya? 34% penurunannya, 28%. Seimbang enggak teman-teman ya? Jangan sampai teman-teman ngambil sekarang ketika turun ke bawah, teman-teman tidak punya rencana. Bagaimana rencana teman-teman ketika ke bawah, apakah mau average atau apa? Dan ketika naik ke atas, apakah mau dijual di harga berapa teman-teman ya? Perhatikan teman-teman target planning teman-teman seperti apa yang harus teman-teman kerjakan ketika harga sudah seperti ini. Kecuali kalau harga di bawah gitu, mungkin ya harga bawah bisa all in gitu ya. Tapi saya tidak sarankan juga, karena bawahnya saham itu tidak akan pernah tahu teman-teman. Dan ke atasnya juga hanya terbatas, saya juga hanya terbatas untuk pengukuran setelah ada kenaikannya. Kalau untuk sampai ke atas, sampai tidak ada tahanan sebelah kiri, saya tidak bisa memperkirakan muka arah mana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Bino seperti itu ya. Tetap ya, suatu apa namanya, kalau kita membeli saham, kita juga harus punya planning ke bawah dan planning ke atas. Lanjut, ada WIRG. Mana WIRG? Lagi turun dan menyentuh garis yang saya gariskan. Karena ini biarin aja dulu ya, biarkan dia menyentuh. Mungkin bisa ke area 78 dulu, tapi belum saya cabut ya, nanti saya cabutnya deh. Nah, ini lagi posisi downtrend dulu teman-teman, biarkan aja lagi downtrend dulu nih. Lagi downtrend, MA10-nya masih berada di atas candle, tapi target kenaikan sudah terlihat ya di angka 99. Ini target kita 100 lah ya, di angka 100 ini ada target kenaikannya. Sebenarnya si bandar lokal itu sudah ngambil ya teman-teman dari tanggal 8 November punya, cuman untuk hari ini dia lagi ngebuang dulu ya. Pas banget di garisnya ya, mudah-mudahan sih tidak tembus ke area sini ya, ke 77-nya. Tapi tunggu aja lah teman-teman ya, soalnya lagi downtrend. Mudah-mudahan ini sudah melewati MA 200-nya, ada pantulan dikit ya, mudah-mudahan si pantulan dari sini ya. Makanya teman-teman perhatikan nanti MA 10-nya apakah ada di bawah candle, itu mungkin bisa average ataupun bisa teman-teman bisa masuk di situ ya. Untuk WIRG coba lihat posisinya ya sekarang itu. Untuk WIRG selama 10 tahun itu masih murah banget teman. Artinya baru kemarin ya, tahun 2022, artinya 3 tahunan aja lah. 3 tahunan dalam posisi murah banget teman-teman. Jadi artinya si WIRG masih ada kesempatan bisa ke atas. Jangan tinggi-tinggi dulu, ke harga murahnya aja di 152-nya teman-teman ya. Saya aja hanya menarikkan ke 152, 154 di target kedua. Artinya target pertama sudah terlalu, tinggal target keduanya ini sekarang ya. Terus untuk Poren bagaimana? Poren cenderung ngambil teman-teman dari kapan ya? Ini dari sini nih. Dari tanggal 28 Oktober dia ngambil terus, memang ada pembuangan, dan terakhir lagi ngambil di sini nih teman-teman. Itu agak lumayan ngambil lagi, terus ada pembuangan lagi lumayan, dan terakhirnya kembali ngambil lagi tanggal 26 November.
Jadi tanggal 26 November dia lagi ngambil lagi. Tapi secara keseluruhan si Bandar Poren belum keluar. Mungkin tinggal setengahnya barang lagi teman-teman, karena ngambil tingginya di sini, cuman tinggal tengahnya di sini. Jadi tinggal setengahnya lagi mungkin barang. Tinggal setengahnya barang ini ternyata diambil sama Bandar Poren ya nih. Bandar Poren itu 26 November dia sudah mulai ngambil teman-teman ya. 26 November dia sudah mau ngambil. Siapa yang ngambil? Ada si Aka, ada si Cece ya. Kalau lihat untuk crossnya, Cece berusaha jualan, Kakak juga berusaha jualan, BK juga berusaha jualan. Karena kalau si BK jualan suka luar biasa ya. BK itu suka jualan di bawah teman-teman ya. Maka saya tidak suka kalau si BK itu ngambil di harga yang 100 perakan ya. Cenderung pinter dia. Terakhir Cece ngejual teman-teman, tapi Cece di sini masih ada sama si Aka ya. Terakhir ngebeli itu si BK ngambil 28.000, tapi kalau digroskan si BK kembali jualan. Tapi pengeluaran si BK lebih banyak daripada pengeluaran si, mudah-mudahan sih bisa di markup harganya. Kalau nggak disesuaikan lah ya. Nanti teman-teman tunggu aja konfirmasi untuk pengambilannya, nanti MA10 sudah mulai di bawah candle ya. 26-nya, coba 26. Jadi yang masih punya barang siapa? Ada si AK 55, CC 32, BK 28. Artinya masih dikuasai sama broker-broker Poren yang sering memaaf harga ya. Jadi tenang aja teman-teman. Walaupun teman-teman nyangkut harga di atas, insya Allah sih ini bisa ketembus lah teman-teman. Karena apa? Karena kecenderungan ini ditransaksikan dengan baik teman-teman. Beda dengan di sini ompong-ompong gitu ya. Kalau UIRG sih ditransaksikan dengan baiknya. Kenapa? Karena dia terus-terusan ada keluar, ada masuk, ada keluar, masuk, ada bukit, ada lembah. Nah mungkin ini lagi mau ke lembahnya dulu. Siapa tahu nanti MA10-nya sudah mulai di bawah kanan dan ini sideways-kan. Karena kecenderungan sideways-nya ada, perhatikan di sini teman-teman. Ketika ada naik dia sideways dulu. Makanya mudah-mudahan di sideways dulu, nanti tunggu MA10-nya di bawah kanan. Oke teman-teman, untuk UIRG seperti itu ya. Ada Omed. Pertanyaannya apa nih? Harga nggak naik-naik. Nah teman-teman, itulah yang namanya psikologis teman-teman ya. Teman-teman harus mengerti bagaimana psikologis seorang bandar ngerjain kita nih sebagai retail. Dia tidak akan dinaikin. Kadang-kadang dia pingin teman-teman kita itu cut loss dan mulai udah kesel. Udah 1 tahun katanya kagak naik. Saya buang, pas dibuang semuanya digebuang, akhirnya naik teman-teman. Nah, makanya saya bilang teman-teman, kalau di sebuah emiten yang cenderung sideways, teman-teman harus tahu konsekuensinya apa. Ingat, menunggu itu lebih baik teman-teman. Kita akan berhadapan dengan waktu. Ketika turun punya kesempatan ngambil lagi. Makanya jangan all in teman ya. Jangan all in, apa itu all in ya. Nah ini untuk Omed ini ternyata lagi downtrend. Untuk keseluruhan lagi downtrend, 3 tahunnya lagi downtrend ya. Dia dalam posisi sedikit agak murah, tidak terlalu murah banget, sedikit agak murah. Dan ada supportnya di angka 152 ya. Nah sekarang dalam posisi masih downtrend tetapi menuju ke atas, downtrend tapi menuju ke atas. Perhatikan MA10-nya masih berada di bawah, masih di atas candle, cuman dia lagi ke bawahin dulu. Kemarin sempat uptrend ya, cuman dia meninggalkan jejak di angka 174 dengan si ekor merah nih. Perhatikan teman-teman, ini juga sudah ngasih tanda kok mau ke 180-nya ya. Ini 180 sudah ngasih tanda, apalagi sudah terlihat jelas di 182-nya. Target yang pertama saya itu di angka di angka sini nih, 190 ya. Ini target pertama untuk tanggal 24 bulan 10 belum tercapai juga. Perhatikan Bandar Loka. Bandar Loka sebenarnya lagi ngambil teman. Lihat dari sini nih. 16 Oktober. 16 Oktober itu diambil sama Bandar Loka. Kalau sekarang enggak naik-naik ya pingin diambil sama Bandar Loka. Perhatikan teman-teman, berhadap Bandar Loka itu 16. Nih 16, perhatikan teman-teman. Perhatikan si Aji ngambil sampai 15,9 miliar, IF ngambil 1,4. Artinya si Aji adalah yang memegang kendali daripada si Omed ini. Mungkin dia sebagai bandarnya di sini ya. Si bandar lagi akumulasi teman-teman. Bayangin ya, si bandar akumulasi dari bulan Oktober, November, 2 bulan dia akumulasi ya. Sedangkan kita beli 1 bulan dibiarkan aja itu kan. Harusnya teman-teman menyontoh kepada bandar gitu kan. Bandar itu akumulasi jauh-jauh hari tiba-tiba peng aja ke atas gitu kan. Nah itulah teknik daripada kita lagi memainkan fisiologis. Angkat dikit, keluar dikit, tiba-tiba dibikin seperti ini nih, dibikin seperti mau turun gitu kan. Padahal di sini ada tahanan di angka
174 yang harus dilaluinya. Ini harus dilalui, ini harus dilalui. Artinya apa? Ini sebenarnya medan-medan yang harus dilalui, ini wajib dilalui. Kalau menurut saya ini wajib dilalui, teman-teman. Kenapa? Karena sempat waktu tanggal berapa nih? Waktu tanggal 22 sempat kebawahin kan. Nah, saya bilang ini walaupun pakai shadow, saya bilang bukan. Ini harus tertembus sama body ya, bukan sama shadow. Biarkan body aja menembus dulu ke 170-nya. Biar apa? Biar semuanya PR-nya terselesaikan. Apabila selesai PR-nya, kalau mau ke atas silahkan dah. Kenapa? Dia tidak meninggalkan PR. Artinya nanti ketika dia ke atas, ke terjun bebasnya tidak terlalu terjun banget, teman-teman. Karena kalau mereka sekarang diangkat ke atas, suatu saat dia akan ke sini lagi. Mendingan ditutup sekarang aja daripada nanti setelah di atas ditutup lagi gitu kan. Seperti itu, teman-teman ya. Ini juga sebenarnya lagi downtrend, teman, tidak melebihi support yang waktu bulan Agustus tahun 2023 di 151. Apakah bisa ke sana? Ya kalau ini terlewati, kemudian kita akan cek lagi, teman-teman. Maka kasih tahu saya aja apabila dia melewati 174 ataupun melewati 183. Kasih tahu saya aja ya, teman-teman ya, yang punya Omed nih. Terus ini bandar lokal kan ngambil, terus bandar lokal ngejual. Nah, ini mungkin lagi nunggu si bandar Poren jualannya selesai. Perhatikan bandar Poren itu, ini sangat-sangat merah pekat. Mau dihajar ketika dia dinaikin, dihajar sama bandar Poren. Bandar Poren cenderung terus ngejual, teman-teman ya. Perhatikan bandar Poren ngejual terus. Ya. Smart money sudah mulai masuk, artinya sudah mulai ada perlawanan. Perhatikan ketika smart money masuk, perlawanannya ada ya. Nih, sekarang juga sudah mulai masuk, mudah-mudahan ditahan di sini untuk diangkat. Cuman kalau dia ke bawahin, teman-teman jangan khawatir, dia akan mendebus PR-nya dulu. PR ini wajib dikunjungi. Kenapa? Karena open gap di sini. Ini adalah open gap, teman. Open gap open bawah. Open bawah menuju ke atas ya. Jadi harus dikunjungin dulu ya. Itu akan lebih baik kalau ke sini dulu, teman, untuk apa? Menutup PR-nya ya. Oke, teman-teman, untuk Omed lagi diakumulasi sama bandar lokal, cuman pernah lagi jualan. Makanya tetap bersabar aja, teman-teman. Karena permainan seperti ini lagi dipermainkan sama bandarnya ya. Nah, itu yang suka kadang-kadang kita menjadi kesal seperti itu, teman-teman. Mutu lawas telawas nih kagak ada yang ngasih tahu nih. Tiba-tiba ada yang datang ngasih tahu ya. Nah, mutu ini sudah pas banget di harga yang saya gariskan ya, di sini di angka 70. Ini sebenarnya ada PR satu lagi, teman-teman, di angka 67-nya. Kalau dia mau ke 67 ya silahkan. Berapa persen nih penurunannya? 13%. Kalau dia mau ke bawah kan itu akan lebih baik. Kenapa? Biar dia menjemput PR-nya. PR ke-1 sudah ketembus, tinggal PR kedua yang belum ketembus. Andaikan dia ke bawah, biarkan saja untuk menembus PR-nya. Sekarang lagi downtrend dulu, biarkan aja. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada, teman. Perhatikan di angka 77-nya. Ini adalah si kepala merah yang menandakan mau ke sini. Juga ada nih di angka 81. Di sini udah sini di depan 77 ya. Nah, ini juga menandakan dia mau ke sini, teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini. Dia meninggalkan si kepala merah. Ini kan pas penutupan di angka 73, gap atas, dua kali gap atas, dan ini meninggalkan ke bawah. Ini si kepala merah juga sama, teman-teman. Jadi andaikan dia ada pantulan dari sini bagus, andaikan ke bawah juga bagus. Perhatikan ya, teman, seperti itu. Perhatikan bandar Porennya. Bandar Poren cenderung ngambil, dia ada pengeluaran dan ngambil lagi. Nah, perhatikan dia bandar Porennya ngambil tidak terlalu signifikan. Dia hanya belanja sebentar-sebentar aja. Ya, dia tidak tiap hari belanja, artinya tidak jual beli tiap hari. Yang sini jual beli tiap harinya adalah si bandar lokal ya. Jadi kita berpatokan si ke bandar lokal aja, biarin aja. Kalau bandar Porennya mau ngambil juga dia seperti yang tidak melakukan apa-apa gitu kan. Soalnya waktu di pengambilan di sini tidak ngejual, malah jual di harga atas. Di harga atas juga sih jualan, cuman dia tidak berusaha untuk menaikkan ya. Ya, tidak berusaha untuk menaikkan dan tidak berusaha untuk ngejual juga sih, cenderung dia ngumpulin aja seperti retail. Nah, ini untuk bandar lokalnya, perhatikan dari tanggal 15 November. Nah, ini 15 November. Kita perhatikan untuk domestiknya ada CPO, CLS, ada XL, ada YU. Mungkin ini yang menjadi bandar adalah CPO sama CLS sama CU. Perhatikan nanti juga tanggal 30-nya. Saya kecenderungan si bandar lokal ngejual. Sini ada YP, ada PO, berarti si PO. Nah, teman-teman sudah pada ngambil ya. Saran saya, teman-teman, untuk mutu ini perhatikan aja EMA 10-nya. Ini kan kemarin uptrend, dia harus gobahin dulu. Sekarang udah ketutup ya. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini. Tapi kalau mau ngambil, teman-teman, EMA 10-nya sudah usahakan
MA10 sudah mulai di bawah karena biasanya suka ada tanda-tanda kenaikan baik teman-teman mengambil sedikit ataupun agak banyak. Nah, ini kecenderungannya sebenarnya lagi downtrend untuk mutu ini teman-teman ya. Perhatikan mutu. Nah, ini mungkin mutu itu tahun 2023 ya. Ini suatu saat teman-teman akan ke atas, santai aja dan tenang aja ya. Minimal walaupun tidak ke atas ke sini nih, ke 118. Karena ini dalam masih penguasaan bandar, si bandar lagi pada ngebuang dulu. Saya aja kan ada penurunan di angka 67 kan di sini. Di angka 67 pasti ada penurunan. Perhatikan 67 teman nih. Ada malahan ke 51 ini ada teman-teman. Jadi 67-nya dia punya PR lagi di si ekor hijau dan 51-nya 52-nya si ekor hijau juga. Ini hal penting yang harus dikunjungin. Kalau tidak dituntaskan hari ini dan dia diangkat lagi, teman-teman, kemungkinan dia suatu saat akan ke sini. Jadi lebih baik si mutu ini ke 52 kan aja gitu ya. Biar apa? Biar menembus PR-nya. Itu akan lebih baik. Ini adalah momen kesempatan dia untuk turun gitu ya. Turunin aja nggak jadi masalah gitu teman-teman ya. Tapi semana penurunan ini emang didukung ya sama si bahan lokalnya karena si bahan lokal ngejual. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti ya besok apakah dia menembus ke 67 atau 3. Soalnya lagi posisi downtrend teman-teman, lagi downtrend dulu biarkan aja. Ini ada tanda-tanda kenaikan hanya sementara, taikan sementara, ternyata diturunkan ke bawah. Tanda-tanda kenaikan sudah ada 74 sama 77 ada tanda-tanda kenaikan. Nanti kalau mau average tunggu MA10-nya di bawah candle ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk mutu. Lanjut ada PAMG. PAMG 51. Wah, ini keren nih. Saya suka dengan saham gocapan ya. Perhatikan teman-teman di angka si ekor merah di 50. Ini adalah tanda-tanda mau turun ke sini teman-teman nih. Ya, ke 50. Biarkan aja dia turun ke 50 pakai candle merah dulu nggak jadi mas. Malah pinginnya pakai candle merah set 50 nanti ngambil lagi dari 50 ke atas. 56 sudah terlihat jelas untuk kenaikannya. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil terus diakumulasi sama lokal. Adapun pembuangan dia sengaja dia pembuangan biar ngambil lagi lebih banyak lagi ya. Perhatikan dia bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 28 Agustus. Ini lagi dipungut sama bandar lokal teman-teman 28 Agustus. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, yang punya di angka 55 atau 56 bisa kejemput lah ya. Ini diambil sama si SH, lihat SH sudah ngambil 1,8 miliar dan FS 1 miliar ya. Kita lihat untuk di nego ada transaksi enggak. Di nego kecil ya, untuk di nego cuma 15.000 aja. Tapi ini si SH sudah luar biasa ngambil teman-teman. Jadi sebenarnya CP sama ID adalah bandarnya di sini yang ngebuangnya gitu ya. Cuman sekarang itu lihat perhatikan YPXL kan itu adalah bandar-bandar bukan bandar apa namanya retail ya. CC juga banyak retail juga. Mungkin sebagian di DR juga ada, di XC juga ada, perhatikan ya. Nah ini istilahnya broker-broker retail sudah pada cut loss teman-teman. Cut loss bisa dalam untung, bisa dalam keadaan daripada turun lagi daripada ke 50 lama gitu kan. Nah, selama ini mereka cut loss itu atau mereka ngambil take profit ataupun yang lainnya mereka keluarlah intinya ternyata ditampung sama bandar lokal ya. Jadi bandar lokal ini lagi ngambilin barang-barang di bawah yang barang-barang tercecer ya. Nah, teman-teman PAMG perhatikan di harga 50 sudah berapa lama dia? 10 tahunnya sekarang tanggung lah 10 tahun. Nah, ini adalah emiten yang sejak IPO tahun 2019 belum pernah menyentuh lagi ke 800. Jangan tinggi-tinggi, ke sini aja lah ke 178 ya. Apakah sana mungkin ke sini mungkin ya mungkin aja kalau bandarnya mau gitu. Sekarang lagi masih dalam pungutannya aja, teman-teman, pungutan aja dari tahun 2020 ini belum habis-habis karena mungkin teman-teman kita tidak mau menyerahkan barangnya, makanya ini kenapa lama. Ya mungkin teman-teman kita masih menahan barangnya gitu ya, apalagi yang ngambil di atas gitu kan. Daripada istilahnya rugi besar gitu, lebih baik saya nyicil kembali gitu kan. Padahal ini lagi dipungutin dan berusaha untuk diambil sama bandar lokalnya. Bandar foreign aja masuk cuma tidak terlalu signifikan, maka biarkan aja lah bandar foreign ya. Nah, sahabat teman-teman, jadi ini ada kemungkinan bisa ke atas ya.
terlepas daripada LK-nya gitu kan. Secara teori harusnya ini bisa ke atas lagi ya. Tapi jangan tinggi-tinggi teman-teman, tinggi-tinggi ke 772 ataupun ke angka 484-nya ya. Kesini aja nih, karena kesini sudah terjadi. Ya, ini juga sudah mulai mau nih ke angka 130, 118, terakhir ada di 84 ya. Tapi untuk ke sini mungkin bisa teman-teman ke 183, mungkin bisa ke harga murahnya. Ini kan harga paling murah. Nah, ini harga murahnya. Mungkin bisa ke harga murahnya aja untuk berapa tahun, 5 tahunan ya. Nah, untuk itu seperti teman-teman harap bersabar aja ya PAMG ini. Teman-teman yang nyangkut juga dari tahun berapa tadi? Dari tahun 2019 ya, mungkin kalau udah katos, banyak yang katos ya. Teman yang baru ngambil juga berupaya untuk diam diri aja gitu. Mungkin kalau pingin agak tinggi dikit ke 103 aja atau nggak ke 100 lah. Saya aja menarikkan ke 56 aja dulu, 56 tertembus balik kita akan cari lagi titik berikutnya ya. Nih, sini ada di angka 75, teman-teman perhatikan 75 itu adalah angka untuk kenaikan. Di sini juga ada di 78 nih. Ya, 78 kita kasih titik aja, 78 juga ada, sini juga ada gap ya. Sini ada gap di angka 85-nya. Oke, teman-teman, itulah tanda-tanda kenaikannya sudah terlihat sebenarnya untuk tanda-tanda kenaikan. Nah, ini adalah harga wajarnya, teman-teman nih. Perhatikan harga wajarnya ini ya. Nah, ini harga wajarnya. Mana, teman-teman? Nah, saya dekatkan aja ya. Kuartal 2 186 ya. PBB-nya 74, artinya secara PR rasio bagus teman-teman, ini masih ada EPS-nya masih ada 186, sedangkan harganya 50 ya sekarang. Jadi kemungkinan ke atas bisa ada. Oke, teman-teman, untuk PAMG seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada Kici. Wow, Kici kemarin sempat nyentuh ya. Saya sempat nge-videoin shot ya. Wah, nyentuh nih 161E dibawa ke bawah lagi ya. Biarkan aja. Ini sebentar ini masih kondisi uptrend teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, ini ada si kepala merah. Ini ada tanda-tanda kenaikan ke 134. Artinya dia mau ke atas teman-teman ya. Dua kali ya dibikin shadow seperti ini ya. Tapi yang terakhir ini teman-teman, ini ada pungutan dari bandar, lokal dan poren. Jadi kabar gembiranya itu teman-teman untuk Kici. Jadi ada pungutan dari bandar lokal dan poren ya, tanggal 29. Siapa untuk lokalnya ada CC, ada IH, ada NI, ada GR. Nah, mudah-mudahan si CC ini kita lihat ya performa si CC ini, walaupun terlihat retail ya. Cuman apakah performanya bagus atau tidak. Karena kecenderungan kalau domestik suka nyaru sama retail teman-teman ya. Nah, untuk Kici itu di mana? Porennya diambil sama bandar lokal, cuman sedikit banget. Kemarin si kakak dia scalpingan ya. Wah, keren banget si kakak scalpingan nih. Keren kakak, keren. Cuman si meninggalkan si AK doang 43 lot ya, kecil banget ya. Nah, jadi teman-teman teman seperti itu ya. Ini mungkin Kici itu bid turnovernya tipis ya. Oh, pantas tipis teman-teman. Ya udahlah. Kalau tipis sudah sangat mudah sekali di up-nya ya. Perhatikan, kalau tipis ini sangat mudah sekali di up-nya. Ya, jadi kalau tipis-tipis begini ya cenderung mudah lah teman-teman ya, untuk tinggal ada keberanian aja. Ini dipermainkan sama bandar-bandar di luar pada Kici juga sudah bisa, cuman mungkin mereka mau atau tidaknya aja gitu kan mempermainkan emiten ini ya. Kici bisa ke 171 teman-teman, perhatikan di sini juga ada si kepala merah, terus di 160 juga pernah kejemput kan, cuman tinggal nggak sama body aja. Saya bilang ketutup harus sama body. Mungkin inilah saatnya untuk ke atas mungkin teman-teman. Oke, hati-hati Kici itu ada support ya di 98 sama di angka ini nih. Ini udah ketembus ya. Nah, udah ketembus di sini. Ternyata dia meninggalkan lagi teman-teman. Jadi suatu saat dia akan ke sini ya. Suatu saat dia akan ke sini. Karena apa? Meninggalkan ini lagi, meninggalkan si ekor merah lagi, juga si ekor merah nih. Ini PR yang harus diselesaikan sama mereka ya. Masih banyak PR-nya, ada 3 PR lagi ya. Mungkin ke bawah juga ada. Ini PR yang harus diselesaikan teman. Silahkan teman-teman berpikir kalau mau ngambil harus punya strategi, apabila ke bawah berapa, apabila ke atas berapa ya, untuk average-nya ataupun untuk take profit-nya. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di sini teman ya. Jelas di sini kenaikan teman. Ini ada tanda-tanda kenaikan nih. Ya, nih juga 146 itu tanda-tanda kenaikan ya. Oke, lanjut ya.
ada bip bip bip. Bip lagi downtrend. Bip lagi downtrend tapi lagi diambil sama Bandar Poren. Perhatikan, Bandar Poren ngambil, cuman Bandar Poren tidak punya kekuatan kayaknya ini teman-teman ya. Dia sudah ngambil sini nih, malah buangan di sini kan, artinya tidak punya kekuatan si Bandar Poren di sini ya. Cuman Bandar Lokal perhatikan terus ngejual nih, ngejual merahnya lebih banyak daripada pengambilan. Tapi terakhir dia ngambil teman-teman ya, tanggal 28 sama 29 nya dia ngambil untuk Bandar Lokal ya. Kita lihat lokal siapa yang ngambil. Ada si SQ, si CP sama si EPN, broker bagus teman-teman. Untuk yang pengambilannya brokernya bagus. Nah, tanda-tanda penurunannya sudah terlalui di 120 ya. Ini juga sebenarnya teman-teman adalah tanda-tanda si ekor hijau itu tanda-tanda penurunan ya. Bagusnya itu ditutup sama candle merah ke bawah. Candle merah ke bawah satu kali nutup, pas di 112 nya besoknya dia up. Nah, itu akan pertanda bagus teman-teman ya untuk sebuah kenaikan itu ya. Nah, ini juga targetnya juga terlihat jelas. Ini juga sudah terlihat jelas di sini teman-teman. Untuk 134-nya itulah ada target kenaikannya. Nah, ini target tanggal 3 bulan 10. Kita pindah ke sini deh biar lebih dekat ya. Nah, sebenarnya Bandar Poren juga ada, kita lihat ya Bandar Poren ini siapa yang ngambil ya. Kalau si CC saya pikir bisa sih si CC gitu ya. Nah, berapa ini? 26. Oh, benar CC teman-teman ngambil. Wah, mudah-mudahan si CC ini bisa memanipulasi harga ya. Cuman CC ngambil 6.000 jual 2.000 nih, cenderung keluar ya. Ini bid and offernya tipis nggak sih ini? Saya takutnya tipis teman-teman ya. Ya tipis juga teman-teman, ini sampai ribuan ya. 500 seharusnya teman-teman. Terus apa namanya 1.000 gitu, mungkin itu akan menjadi terlihat di sebelah kanannya. Kalau ini tanda-tanda penurunannya sudah terlihat jelas teman-teman. Ini tanda-tanda penurunan sudah terlihat jelas. Kenapa? Karena lihat di sini nih, 125-nya tinggi banget ya untuk kenaikannya. Coba di sini tipis banget, di sini di 116-nya sudah siap menerima teman-teman. Ini sudah siap menerima ya. Artinya mau ke bawahin juga bisa, kita lagi downtrend kan. Cuman kadang-kadang kalau yang kendala seperti ini suka ada kejutan, peng aja ke atas gitu ya. Coba lihat di sini BIP ya. BIP. Karena sekarang lagi downtrend teman-teman, jadi teman-teman santai aja, jangan terburu-buru ngambil ya. Perhatikan nih tanda-tanda kenaikan juga sudah ada, malahan ke 259 aja sudah saya kasih garis, artinya mau ke atas gitu ya. Cuman tinggal tunggu waktu aja, ini belum masa-masanya uptrend karena masih downtrend. MA10-nya masih di atas candle ya. Perhatikan untuk posisinya 10 tahun aja nggak apa-apa ya. Sempat menyentuh harga terendahnya di angka 50, mungkin 50 ya. Nah, sekarang lagi terjun bebas kan, mungkin bisa ke angka 97. Saya menarikkan ke angka berapa ini? 9 berapa ini? 112 ya. Sini ada nggak? Kita harus cari teman-teman di sini nih. Tahun berapa ini? Di sininya. 2023 lah, sedikit lah 2023 ya. Siapa tahu di sini ada support yang harus diselesaikan ya, tahun 2023, 2024, 68 ada tah teman-teman ya. Sedangkan harganya 117 nih, banyak support yang harus support atau penurunan yang harus diselesaikan. Pertama 93 ya, ada gap. Yang kedua di 68 juga ada apa nih? Ada apa 68? Ada apa? Ada jauh banget nih teman-teman ya. Sebentar ya. Nah, ada seekor hijau di 658-nya. Ya udah jangan jauh-jauh deh. 58 terus di 68 juga ada seekor hijau di sini, ada ekor hijau. Ini adalah area-area wajib yang harus dikunjungi sama mereka. Jadi kalau dia ke bawah biarkan aja untuk menjemput PR-nya ya. Tenang aja teman-teman, tapi tanda-tanda kalian sudah ada, CC juga sudah mulai masuk. Mudah-mudahan CC bisa memaaf harga. Walaupun dari bandar lokal cenderung jualan. Kita tunggu aja pungutan daripada bandar lokalnya ya untuk BIP ini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman nanti kalau ada perkembangan yang melewati guys yang saya sebutkan, tolong kasih kabar saya teman-teman ya untuk BIP itu ya, atau BIP ya. Nanti kita akan lanjut lagi teman-teman ya ke bagian ke-5 berarti ya. Nanti kita lanjut ke bagian ke-5 ya untuk BATR, ada Sofa dan lain-lain, ada Telkom, ada apa lagi tuh yang belum dibahas tuh ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.